Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Siti Nursia Jamil SAG, Guru Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 1 Nunukan. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik dengan judul Pembelajaran Berdiferensiasi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan menggunakan metode Problem Based Learning di perbatasan. Praktik baik ini saya lakukan karena kami berada di wilayah perbatasan dengan kasus perkelahian antar pelajar, penyalahgunaan narkoba, dan minuman keras semakin marak terjadi, yang tentunya bertentangan dengan ajaran agama Islam, sehingga memerlukan metode pembelajaran problem basic learning untuk mempermudah siswa dalam penyelesaian masalah. Seperti apa pelaksanaannya? Silakan ikuti kami. Pembelajaran berdiferensiasi ini menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap peserta didik. Sebelum kami melakukan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ini, kami melakukan pemetaan, yaitu pemetaan karakteristik dan kebutuhan murid. Yang pertama, kesiapan belajar siswa. Kesiapan belajar siswa kita lihat bagaimana kapasitas siswa untuk mempelajari materi baru. Warahmatullahi wabarakatuh. Asma sakit. Oke. Dini Andriani. Yang kedua, kecenderungan gaya belajar siswa. Ini memberikan salah satu kesempatan kepada siswa untuk belajar secara natural dan efisien. Dan yang ketiga, minat siswa. Minat siswa ini merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran dengan melakukan pembelajaran sesuai minat siswa. Pembelajaran diferensiasi ini merupakan pembelajaran yang memberikan keluasan kepada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Sehingga pembelajaran diferensiasi tidak hanya terfokus pada produk, tetapi juga berfokus pada proses dan konten. Adapun aspek pembelajaran berdiferensiasi ada 3. Profil belajar, minat murid, dan kesiapan murid. Profil belajar murid terkait dengan banyaknya faktor seperti bahasa budayanya, kesehatannya, keadaan keluarganya, dan kekhususan lainnya. Ini sangat berpengaruh pada pembelajaran. Yang kedua, minat murid. Minat murid ini merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid ini adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Dan pentingnya menghindari narkoba dan obat terlarang karena dari petugas kesehatan P2KB Kabupaten Nunukan ada Dr. Adi spesialis jiwa. Beliau di depan. Kesehatan jiwa dan adiksi, ya, ada anak remaja, ada di rentang usia 10 sampai 19 tahun. Ada yang di bawah umur 10 tahun di sini tidak ada, ya, semua, ya. Oke. Training kesehatan jiwa dan nafsa di sekolah. Jadi apa tujuannya? Tujuannya ini dengan harapan kita generasi bangsa ini agar jiwa mereka terus kesehatan mereka itu agar mereka terhindar dari bahaya narkoba, mereka bisa berprestasi menjadi penerus bangsa yang sangat cerdas. Selain kami bekerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, BNN, Rumah Sakit, Puskesmas, kami juga melakukan pembelajaran dengan metode Problem Based Learning di kelas. Pembelajaran berbasis masalah atau yang disebut dengan Problem Based Learning
adalah metode pembelajaran yang menggunakan masalah kontekstual untuk mengajarkan konsep kepada peserta didik. Dalam metode ini, peserta didik dihadapkan pada masalah nyata yang harus dipecahkan, sehingga mereka dapat belajar secara aktif dan terlibat langsung. Problem-based learning ini memiliki beberapa tujuan, di antaranya: 1. Menggali topik yang diajarkan secara mendalam. Dirawat di rumah sakit, namun kondisi ekonomi keluarga membuat remaja ini tidak mendapat perawatan medis lanjutan. Yang kedua, melatih kemampuan memecahkan masalah. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Yang keempat, mengajarkan pendekatan berbasis penelitian. Dan yang kelima, menantang peserta didik untuk menjawab pertanyaan yang relevan dengan realita. Ini untuk kasusnya ya. Kelompok 2, penggunaan narkoba di kalangan pelajar. Ya. Seorang siswa yang ditemukan meninggal dunia akibat overdosis narkoba. Penyelidikan mengungkapkan bahwa ia sering mengkonsumsi narkoba. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan kasus 2 penggunaan narkoba di kalangan pelajar. Kasusnya, seorang siswa ditemukan meninggal dunia akibat. Solusinya: 1. Pencegahan, melaksanakan penguluhan tentang bahaya narkoba secara berkala, melibatkan narasumber yang kompeten. 2. Menjalin kerja sama dengan BNN, Badan Narkotika Nasional, untuk mengadakan tes urine secara berkala bagi siswa. 3. Memberikan pendidikan tentang keterampilan hidup kepada siswa agar mereka mampu menolak ajakan untuk menggunakan narkoba. 2. Melakukan konseling bagi keluarga siswa yang terlibat. 3. Meningkatkan pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak-anaknya. Oke. Yang kedua adalah berisiko menjadi pecandu alkohol dan obat terlarang. Nah, yang tadi mereka... Baik teman-teman, kesimpulannya yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini yaitu tentang pentingnya menghindari perkelahian antar pelajar supaya tidak ada lagi korban. Panduan, silakan kalian catat hal-hal penting di buku catatan. Yang pertama. Yang kedua, untuk memahami tentang materi, silakan simak materinya dengan seksama. Yang ketiga, silakan kerjakan kuisis dan asesmen. Kuis interaktif sudah? Ada 2 di situ, ada kuis pertama dan kuis kedua. Silakan sekarang klik kuis yang pertama. Praktik baik yang saya lakukan dengan judul Pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan menggunakan metode problem basic learning di daerah perbatasan. Dapat saya simpulkan bahwa metode pembelajaran problem basic learning atau yang disebut dengan PBL lebih efektif dan berpengaruh secara positif terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kami dari Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Nunukan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Hajah Siti Nursia Jamil SAG dari SMKN 1 Nunukan. Kami mengapresiasi praktek baik yang telah dilaksanakan karena ini sangat penting sekali bagi kami Dinas Kesehatan untuk mempercepat pencapaian indikator-indikator kesehatan yang berhubungan dengan hal tersebut seperti program kesehatan remaja, program kesehatan jiwa dan nafsa, dan UKS yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan. Tapi yang lebih penting lagi, bagaimana kita bersama membawa para remaja kita, siswa kita ini untuk menjadi generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, berprestasi, bebas dari narkoba, perkelahian pelajar, dan miras. Salam sehat jiwa, no nafsa, sehat untuk semua.